Iya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Indira Putri dari program studi PJJ Komunikasi kelas KM 103 dengan nomor induk mahasiswa 220501010135. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video presentasi dari mata kuliah ICT Literasi guna untuk memenuhi ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Ibu Dr. Fauziah S. Kom MMSI. Yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Ibu Dr. Fauziah S. Kom MMSI. Pada bagian pertama yaitu latar belakang. Pengetahuan atau literasi TIK menjadi salah satu prasyarat bagi masyarakat, termasuk juga generasi Z, guna bersiap untuk mengoptimalkan pengetahuan TIK bagi kehidupannya. Literasi TIK sangat diperlukan untuk membentuk kesiapan mental yang dapat memberi arah kepada setiap individu agar memperoleh keuntungan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi. Saat ini, kecanggihan teknologi dan internet memiliki peran besar dalam keberlangsungan hidup bagi generasi Z. Generasi Z ini adalah orang-orang yang lahir di era digital atau generasi yang dapat menikmati kecanggihan teknologi serta internet. Kini, internet telah merambat ke segala bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan keamanan. Teknologi informasi dapat diartikan sebagai teknologi yang digunakan untuk mengatur, memperoleh, memproses, serta menyebarluaskan data yang dapat digunakan di aplikasi tertentu. Selanjutnya, teknologi informasi adalah seperangkat alat untuk membantu dalam mempermudah pelaksanaan tugas yang didapat melalui proses informasi. Perkembangan teknologi informasi saat ini tidak lagi memberikan kesempatan untuk berpikir terkait apa yang sudah dibuat dan dapat dipakai oleh masyarakat yang lebih luas. Perkembangan teknologi akan terus meningkat seiring dengan perkembangannya waktu serta zaman, dan pasti akan merambat ke segala aspek kehidupan, baik segi ekonomi, budaya, politik, seni, dan juga pendidikan. Untuk itu, generasi Z ini akan dituntut untuk memiliki kemampuan serta keterampilan dalam menganalisis secara kritis maupun mengambil keputusan yang baik bagi kehidupannya. Selain itu, generasi ini menuntut masyarakatnya dalam menjalani kehidupan yang kompleks serta rumit agar masyarakat dapat mudah untuk memahami permasalahan yang terjadi di kehidupan dan lingkungan sekitarnya, sehingga ia mampu menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, generasi Z juga dituntut untuk harus mampu memiliki kompetensi agar dapat berkembang secara dinamis, produktif, dan juga secara mandiri. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, yaitu apa pengertian dari literasi digital. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan generasi Z atau Gen Z. Dan yang ketiga, bagaimana peran literasi digital terhadap Gen Z atau generasi Z. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apa pengertian serta maksud dengan literasi digital. Yang kedua, untuk mengetahui apa itu generasi Z atau Gen Z. Dan yang ketiga, untuk mengetahui peran literasi digital terhadap generasi Z. Pembahasan yang pertama yaitu A. Pengertian literasi digital. Literasi yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu literasi, berasal dari bahasa Latin yaitu litera atau huruf, sering diartikan keaksaraan. Dan jika dilihat dari makna hurufnya, literasi berarti kemampuan yang dimiliki seseorang untuk membaca serta menulis. Orang yang bisa membaca dan menulis sering disebut literat. Orang yang tidak bisa membaca dan menulis biasanya disebut buta aksara atau iliterat. Menurut Kern 2000.3 menerangkan literasi sebagai kemampuan untuk menulis serta membaca. Selain itu, literasi juga mempunyai kesamaan arti dengan belajar dan juga memahami sumber bacaan. Selain itu,
Paul Gilster sebagai sosok yang mempopulerkan literasi digital menjelaskan bahwa literasi digital sebagai kemampuan menggunakan komputer dan internet dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari bermacam sumber serta dapat memahaminya dengan baik. Paul Gilster menekankan pada perbedaan yang melekat di antara media cetak konvensional serta media digital. Pendapatnya, literasi digital ditentukan dari kemampuan adaptasi terhadap media baru dan juga pengalaman menggunakan internet. Kedua hal utama ini akan menentukan bagaimana individu mampu dan menguasai kompetensi inti dari literasi digital. Selanjutnya, yaitu B. Pengertian generasi Z atau Gen Z. Menurut Tapscott 2008.13, generasi Z merupakan golongan orang-orang yang dilahirkan tahun 1995 sampai tahun 2010. Generasi Z ini adalah generasi teknologi karena mereka mulai berinteraksi dengan internet dan web seiring dengan usia mereka sejak dari mereka belum mampu berbicara. Generasi Z merupakan generasi yang cukup paling muda yang baru memasuki angkatan kerja. Generasi Z juga memiliki kesamaan dengan generasi Y, akan tetapi generasi Z yang mampu mengaplikasikan seluruh kegiatan dalam satu waktu atau disebut multitasking. Pada kalangan terutama akademisi di Indonesia, generasi Z yang mendominasi sebagai mahasiswa diploma dan juga sarjana. Generasi Z yang disebut sebagai generasi digital native mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai akses yang sangat cepat terhadap informasi dari berbagai sumber. Yang kedua, mampu mengerjakan beberapa hal dalam waktu bersamaan atau disebut juga multitasking. Yang ketiga, lebih menyukai hal-hal yang bernuansa atau bernafaskan tentang multimedia. Dan yang keempat, lebih menyukai berinteraksi via media sosial atau jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, serta WhatsApp. Dalam hal belajar, generasi Z lebih menyukai hal-hal yang bersifat aplikatif dan menyenangkan. Selanjutnya, generasi Z atau dikenal dengan generasi digital merupakan generasi muda yang tumbuh pada era digital yang sangat identik dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi atau iptek, sehingga memiliki sebuah ketergantungan yang besar pada teknologi digital. Seseorang yang lahir dalam generasi Z ini pada sekolah dasar sudah mampu mengoperasikan komputer, dapat melakukan pencarian informasi dengan menggunakan perangkat penelusur serta internet. Berbagai kabar juga dengan mudah didapatkan dengan menggunakan media sosial. Perilaku pencarian informasi pada generasi ini sudah tergolong bagus. Pada pencarian informasi tersebut, mereka akan merencanakan proses pencarian informasi hingga penggunaan informasi yang telah diperoleh. Generasi ini akan menentukan kosakata dan query, kemudian menggunakan handphone dan internet, menganalisa sumber-sumber informasi yang ditemukan, kemudian mengevaluasi informasi sebelum menggunakan informasi. Selanjutnya C. Peran literasi digital terhadap generasi Z. Generasi Z terlahir dengan salah satu kelebihan, mampu memahami dirinya sendiri. Itulah yang menyebabkan generasi Z ini memiliki karakter hiperkustomisasi yang menjadi salah satu ciri generasi ini. Oleh karena itulah, siswa menjadi terbiasa menentukan kebutuhan apa yang mereka perlu dapatkan. Aktivitas mereka di dunia maya merupakan cara dari generasi ini guna memenuhi kebutuhan akan diri mereka. Dalam konteks pendidikan, memberikan kebebasan terhadap siswa untuk menentukan cara belajarnya merupakan sebuah kebutuhan. Seorang pengajar dituntut mampu melakukan personalisasi cara-cara belajar bagi siswanya serta memberikan lebih banyak kesempatan kepada siswa untuk mencari sumber belajar di luar aktivitas sekolah. Karakter hiperkustomisasi ini menyebabkan siswa juga menjadi terbiasa mengkritisi banyak hal di sekelilingnya, termasuk memberikan masukan terhadap media-media belajar yang selama ini digunakannya. Penting bagi ekosistem pendidikan untuk memberikan ruang kepada siswanya untuk menyampaikan gagasan dan penilaiannya tentang proses belajar yang mereka jalani sehari-hari.
Ya, selanjutnya semakin lama teknologi komunikasi dalam perkembangannya semakin mengintegrasikan layanan yang membuka kesempatan berinteraksi dari seluruh dunia. Sebelumnya, jika semua terjadi dengan sederhana, maka kini semua terjadi semakin kompleks dengan bantuan teknologi yang semakin cepat. Salah satunya, di tengah banyaknya manfaat yang diberikan oleh internet kepada peradaban manusia, namun aspek etis selalu menjadi permasalahannya. Di sisi lain, internet membuka jalan bagi terciptanya hubungan baru serta jaringan tidak langsung antar individu yang menyatu dan lebih mengikat. Di sisi lain juga, internet dan sifat penggunaannya mengarah pada menciptakan perpecahan sosial. Secara ekstrim, internet dapat mengubah cara seseorang dalam hal komunikasi serta berpikir. Karena kecepatan yang dihadirkan internet justru membuat manusia semakin menyukai sesuatu yang bersifat cepat dan instan, merasa banyak tahu dan malas gerak. Selanjutnya, dengan menggunakan kerangka literasi digital yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, generasi Z dengan cepat telah menyerap keterampilan digital. Namun sangat perlu didampingi agar mencapai ketiga ranah lainnya, yaitu pada budaya digital, etika digital, serta keamanan digital. Literasi digital juga memiliki peran penting. Kemampuan literasi digital yang rendah berdampak terhadap ketidakmampuannya individu dalam menangkal hoaks. Hal ini dapat terjadi pada individu yang awam dengan penggunaan teknologi yang mayoritas usia mereka lebih dari 40 tahun atau generasi X. Fenomena ini memiliki kaitan erat pada penelitian yang menunjukkan bahwa individu dengan usia yang lebih tua lebih cenderung mempercayai informasi yang beredar di media sosial. Selanjutnya, literasi digital adalah pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam proses menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan membuat informasi, serta memanfaatkannya secara sehat, cerdas, bijak, cermat, tepat, serta patuh hukum. Level kompetensi yang merujuk atau condong pada tingkat kemampuan literasi digital yaitu yang pertama, basic individu. Mempunyai seperangkat kemampuan yang memungkinkan penggunaan dasar media yang terbatas. Pengguna memahami serta mengetahui fungsi dasarnya, menggunakannya untuk tujuan yang spesifik dan juga untuk menentukan alat. Kapasitas pengguna juga untuk menganalisa secara kritis informasi yang diterima dan masih terbatas. Yang kedua, medium kemampuan komunikatif individu melalui media yang juga terbatas. Seseorang fasih dalam penggunaan media, mengetahui fungsinya serta mampu mengoperasikannya lebih kompleks. Dan penggunaan media diperluas. Penggunaan mengetahui bagaimana cara mendapatkan serta menilai informasi yang dia butuhkan, juga mengevaluasi serta meningkatkan strategi pencarian informasi. Dan yang ketiga itu advance individu sangat aktif pada penggunaan media, sadar dan tertarik pada hukum yang mempengaruhi penggunaannya. Penggunanya memiliki pengetahuan mendalam tentang teknik, bahasa, dan dapat menganalisis sehingga akhirnya mengubah kondisi yang mempengaruhi hubungan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Saat ini perkembangan teknologi telah menghadirkan berbagai inovasi terhadap berbagai macam aktivitas dalam pembelajaran. Dalam hal pembelajaran, perkembangan teknologi juga memerlukan respon baik secara positif maupun negatif. Respon positif yang dihadirkan oleh pengguna teknologi dapat menghasilkan teknologi yang berkelanjutan. Sedangkan pada respon negatif yang dihasilkan pengguna teknologi bisa dijadikan sebagai acuan agar dapat mengembangkan teknologi yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, untuk menjawab respon apa yang dihasilkan oleh pengguna teknologi, diperlukannya teknologi untuk mengukur tingkat dari penerimaan teknologi oleh pengguna teknologi atau user. Generasi Z merupakan penerus setelah generasi milenial. Pada banyak analisis, para ahli menyatakan bahwa Gen Z memiliki sifat dan karakteristik yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Yaitu Gen Z lahir dengan salah satu kelebihan, yang dimana memiliki kemampuan untuk memahami dirinya sendiri. Ya, demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.